1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada dua hal yang Yesus lakukan pada manusia berdosa: mengampuni dosa dan menyucikan dari segala kejahatan. Ada kata "dan" yang sangat penting, karena berarti mengampuni dan menyucikan itu satu paket. Tapi sayangnya, banyak mereka yang beragama Kristen sudah puas hanya dengan diampuni. Mereka sudah merasa tenang waktu mereka sudah mendapatkan pengampunan dosa. Mereka tetap hidup seperti apa yang mereka mau, tanpa pernah mau untuk disucikan dari segala kejahatan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang beragama Kristen ini yang tidak disucikan dari segala kejahatan? Mari kita lihat dalam Matius 7 ayat ke-21 ada tertulis, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Mereka yang beragama Kristen yang tidak mau disucikan dari segala kejahatan, mereka akan disebut sebagai pelaku kejahatan. Walaupun mereka melakukan perkara-perkara yang baik, seperti bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Ini berarti mereka beragama Kristen, saudara. Tapi mereka tetap dianggap melakukan sesuatu yang jahat karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka berpikir dengan melakukan perkara-perkara rohani ini sudah melakukan kehendak Bapa. Tapi kehendak Bapa yang sesungguhnya adalah merubah manusia dari pikiran baik dan jahat menjadi pikiran dan perasaan Kristus. Ini kehendak Bapa, saudara. Jadi jangan menggantikan kehendak Bapa dengan melakukan perkara-perkara yang rohani. Itu sebabnya sangat perlu disucikan dari segala kejahatan, supaya tidak menjadi pelaku kejahatan. Pengampunan dosa saja tidak cukup, karena jika pengampunan dosa saja sudah cukup, tidak perlu Yesus disalib. Karena Yesus sudah mengampuni walau belum disalib. Mari kita lihat di dalam Markus 2 ayat yang ke-5 ada tertulis, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi untuk mengampuni dosa tidak perlu ada salib, karena Yesus sudah melakukannya sebelum disalib. Jadi Tuhan bisa saja mengampuni Adam dan Hawa kalau hanya untuk mengampuni. Tetapi masalahnya harus ada penyucian. Karena di manusia yang berdosa itu sudah ada sifatnya iblis, yaitu dosa. Pikiran manusia itu sudah dipenuhi dengan yang dari iblis, tentang hal yang baik dan jahat. Itu sebabnya bagaimana Tuhan menyucikan, Yesus datang ke dunia memberitakan Injil. Injil itu bukannya pelengkap, tapi justru yang utama. Sebab Injil itu adalah kebenaran yang akan merubah dan membaharui cara berpikir manusia yang baik dan jahat menjadi pikiran yang benar, menjadi pikirannya Tuhan, saudara. Dan setelah Yesus memberitakan Injil yang menjadi suatu pedoman hidup bagi manusia, maka Yesus naik ke atas kayu salib.
supaya darahnya menjadi pendamaian antara Bapa dengan manusia. Kenapa pendamaian itu diperlukan? Sebab kalau pendamaian itu sudah terjadi, Bapa baru mengutus Roh Kudus kepada manusia. Dan Roh Kudus inilah pribadi Allah yang sangat penting di dalam kekristenan. Sebab Roh Kudus ini yang akan mengerjakan Injil di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus. Melalui Injil, Roh Kudus itu akan menginsafkan akan dosa. Melalui Injil, Roh Kudus itu akan mengingatkan dan mengajarkan kebenaran. Melalui Injil, Roh Kudus itu akan mengingatkan tentang penghakiman. Jadi penting untuk kita mengerti bahwa pengampunan dosa dan penyucian itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena begitu saudara dan saya disucikan dari segala kejahatan, maka baru kita bisa melihat kehendak Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita.